Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai, perkenalkan saya Alka Akiko yang pada kesempatan ini akan memaparkan dan juga mempresentasikan analisa serta perencanaan marketing komunikasi untuk brand Starbucks. Teman-teman mungkin bertanya-tanya, kenapa sih harus memilih brand Starbucks? Alasannya ada di sini. Tapi sama-sama kita tahu bahwa Starbucks itu adalah sebuah global brand yang selalu memiliki strategi yang unik untuk bisa menyentuh benak konsumennya dan meninggalkan citra positif. Dan juga Starbucks selalu melakukan inovasi dan juga ekspansi. Seperti baru-baru ini Starbucks itu meluncurkan produk terbaru mereka, Starbucks Premium Instant Coffee. Tapi ternyata produk ini bukanlah produk yang diproduksi oleh Starbucks, melainkan produk ini diproduksi dan didistribusikan oleh Nestle. Kenapa bisa? Karena pada tahun 2018, Starbucks dan Nestle itu bersepakat untuk menjalin kerjasama yang disebut dengan Global Coffee Alliance. Dan dari situlah Starbucks memberikan lisensi pada Nestle untuk dapat menggunakan trademark dari Starbucks pada produk-produk kopi yang mereka buat dan untuk diperjualbelikan bebas di luar outlet-outlet Starbucks. Nah, terkait dari tagline produk ini apa? Tagline-nya adalah a perfect match for your perfect moment. Ada 4 poin product value yang perlu di-highlight. Yang pertama itu adalah pemilihan bahan baku. Yang kedua itu adalah kenyamanan dan kemudahan. Yang ketiga itu adalah variasi dan cita rasa. Dan yang keempat itu adalah harga. Kalau kita berbicara lebih lanjut mengenai identity dari produk ini seperti apa, seperti yang tadi sudah saya singgung, karena Nestle mendapatkan lisensi dari Starbucks, jelas. Jadi semua produk ini akan menggunakan logo Starbucks dan juga tone warna semua segala macam sama persis seperti Starbucks. Yang membedakan hanya ada penambahan 3 warna yang akan membedakan dari masing-masing variasi. Nah, kalau kita berbicara variasinya ada apa? Yang pertama itu ada cappuccino, ada cafe mocha, dan juga ada caramel latte. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa dari sisi bentuk, dari sisi material, dari sisi ingredients, juga packaging semuanya sama. Yang membedakan itu hanya ukuran per masing-masing saset. Teman-teman bisa lihat di sini detailnya. Nah, dan di sini juga teman-teman bisa lihat sudah saya cantumkan selain pemilihan biji kopi Arabica ada tambahan komponen-komponen lain untuk menyusun produk ini. Teman-teman bisa lihat di sini breakdown detailnya. Kalau kita sudah membicarakan terkait bahan baku, tentunya kita juga harus membicarakan terkait bahan baku packaging. Teman-teman bisa lihat di sini dari mockup yang sudah saya tampilkan, gimana sih tampilan dari sachetnya, bagaimana sih tampilan dari boxnya, material apa yang digunakan, dan juga ukurannya seperti apa. Nah, kalau kita udah ngomongin masalah tadi packaging, bahan baku, sekarang kita akan ngomongin masalah segmentation, target, dan positioning. Dari sisi demografik sendiri ini menyasar perempuan dan juga laki-laki yang berusia 17-60 tahun dengan tingkat pendapatan menengah ke atas dan profesi mereka sebagai profesional, entrepreneur, pekerja maupun mahasiswa. Nah, dari sisi geografiknya sendiri ini menyasar orang-orang yang punya kesibukan dan tinggal di kota dan menyasar 5 kota besar yang ada di Indonesia. Dari sisi psikografik ini menyasar orang-orang yang memiliki lifestyle pecinta kopi, modern, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan juga up to date. Untuk societal statusnya sendiri ini ada A, B+, dan juga B. Nah, kalau dari sisi behavioralnya sendiri ini menyasar dengan orang-orang yang memiliki personality itu sangat-sangat memperhatikan waktu dan menyukai hal-hal yang simpel. Nah, untuk dari sisi benefit diharapkan dari keberadaan produk ini itu orang-orang dapat menemukan motivasi serta kebahagiaan mereka sendiri dari secangkir kopi. Nah, kita akan ngomongin masalah positioning atau bullseye-nya apa sih, targetingnya apa sih gitu. Nah, kalau kita ngomongin targeting, targetnya adalah anak muda dan dewasa pecinta kopi dengan usia 22-35 tahun yang memiliki aktivitas padat, menyukai sesuatu yang praktis, dan tinggal di Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, maupun Jogja. Nah, kalau kita ngomongin masalah positioning, itu kita sama-sama tahu bahwa produk ini itu cocok dikonsumsi di segala situasi. Untuk anak muda dan juga profesional yang tidak memiliki banyak waktu untuk pergi ke kafe, tetapi tetap menginginkan sajian secangkir kopi dengan kualitas premium yang mudah disajikan untuk menemani keseharian mereka di mana saja. Ada 4 poin yang perlu di-highlight di sini yang menjadi pembeda produk ini dengan produk yang lain. Yang pertama dari pemilihan bahan baku, baik itu bahan baku produk maupun bahan baku packaging. Yang kedua itu adalah reputasi baik yang dibangun oleh brand Starbucks. Yang ketiga itu adalah cita rasa, variasi rasanya yang disajikan di sini. Dan yang keempat itu adalah kemudahan dan kenyamanan untuk mengkonsumsi produk ini.
Nah, untuk unique selling proposition-nya sendiri, penggunaan bahan baku pilihan yang terbaik pada produk ini menghasilkan cita rasa premium secangkir kopi ala cafe premium yang dapat dinikmati dengan mudah di mana saja tanpa perlu bepergian. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau di sini tuh ada yang disebut dengan brand perceptual mapping. Teman-teman bisa lihat di mana posisi Starbucks dan di mana posisi kompetitor. Ini semua diposisikan berdasarkan dari kualitas dan juga harga. Nah, kalau kita ngomongin harga, tentunya teman-teman perlu tahu gimana caranya menyusun komposisi harga yang tepat untuk harga jual. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Dan di sini pula saya sudah mencantumkan, jika teman-teman lihat harga jual produk Starbucks ini jika dibandingkan dengan harga kompetitor itu sangat menjulang tinggi dan berbeda jauh. Tapi ini bukan menjadi sebuah kelemahan atau keraguan. Kenapa? Karena Starbucks sendiri memiliki banyak nilai-nilai tambah. Yang pertama, dari sisi eksklusivitas yang diberikan oleh produk ini. Dan yang kedua, itu Starbucks selalu menggunakan pemilihan bahan baku yang premium dan membuat cita rasa itu jadi lebih premium juga. Nah, dua faktor ini saja itu tetap bisa menjadikan Starbucks sebagai pilihan utama di benak konsumen. Nah, teman-teman mungkin bertanya, kenapa sih saya masih susah mendapatkan produk ini? Yes, pasti masih akan sulit karena produk ini untuk sementara masih hanya bisa didapatkan di online marketplace. Nah, untuk kedepannya dalam perencanaan saya, itu saya memasukkan untuk bisa melebarkan agar produk ini dapat ditemukan di modern market dan di seasonal partnership event. Nah, sekarang kita akan ngomongin masalah objektif. Nah, kalau kita ngomongin masalah objektif, tentunya kita itu harus melakukan situasi analisis dulu. Teman-teman bisa lihat di sini kalau saya sudah melakukan SWOT analisis, dan dari SWOT analisis ini itu saya merumuskan objektif setelah menjalankan program Exception Taste Journey diharapkan terjadi peningkatan sebesar 40% di sisi product awareness dan product recognition serta peningkatan sebesar 25% di minat pembelian produk yang keduanya akan dapat dicapai dalam kurun waktu 6 bulan. Nah, kalau kita udah berbicara mengenai objektif, kita juga perlu tahu kebiasaan-kebiasaan konsumen apa yang bisa mengarahkan mereka untuk dapat membeli produk kita. Yang pertama, itu dari sisi budaya, terjadi lonjakan yang sangat drastis di usia anak muda dan profesional dalam kebiasaan mereka mengkonsumsi kopi. Yang kedua, di sisi sosial, ternyata kebiasaan meminum kopi itu sudah menjadi ajang simbolisasi untuk memunculkan status diri. Dan yang ketiga, di sisi personal, ternyata bagi anak muda dan juga dewasa muda yang memiliki kesibukan tinggi, kebiasaan meminum kopi itu sudah tidak bisa dilepaskan dari modern lifestyle mereka. Dan yang terakhir dari sisi psikologikal itu ada 2 poin. Yang pertama itu adalah motivasi, di mana orang-orang sudah menjadikan kebiasaan meminum kopi sebagai motivasi dan juga ritual mereka sehari-hari. Dan yang perlu digarisbawah dari psikologikal adalah Starbucks sudah membangun sikap positif di benak konsumen sejak lama. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai strategi. Ada branding strategi dan juga ada promotion strategi. Kalau kita berbicara branding strategi, banyak hal yang sudah dilakukan Starbucks, tetapi kurang maksimal bagi produk ini. Jadi ada 4 poin yang akan kita highlight. Yang pertama, itu kedepannya kita akan memaksimalkan kerjasama untuk melebarkan sayap. Yang kedua, kita akan melakukan gathering yang lebih spesifik lagi. Yang ketiga, itu kita akan memaksimalkan dan meningkatkan penggunaan media digital. Dan yang keempat, itu kita akan membuat dan juga menjalankan experimental marketing program. Nah, untuk promosinya sendiri, itu untuk pola komunikasi, pola penyusunan pesannya, kita akan menggunakan pola FAB dan juga ACC. Dan contohnya key message-nya seperti apa, ini teman-teman bisa lihat di sini. Dan di sini pun teman-teman bisa lihat item apa yang digunakan sebelumnya dan apa yang akan kita gunakan untuk ke depannya. Nah, kalau kita udah berbicara mengenai strategi, saatnya sekarang kita berbicara mengenai action. Ada 3 poin yang saya highlight di sini. Yang pertama, itu kita akan mengadakan 2 buah event roadshow yang akan kita inisiasi sendiri. Dan yang kedua itu kita akan bekerja sama sponsorship dengan beberapa event-event kenamaan ibu kota. Dan yang ketiga, ini yang tidak kalah penting. Dari semua program, semua poin yang akan kita jalankan, kita memerlukan adanya evaluasi dan juga kontrol. Evaluasi dan kontrol di sini akan kita lakukan secara berkala. Nah, terakhir di sini kita akan ngomongin masalah digital marketing plan. Tadi ada 3 objektif di awal yang sudah kita buat, yang mana ini yang akan kita sasar. Dari sini itu membuahkan ada 4 poin yang akan kita maksimalkan untuk kedepannya. Yang pertama itu ada SEO dan SEM. Yang kedua itu ada pay per click, kita akan maju barengan sama VOD platform. Yang ketiga, kita akan menjalin kerjasama dan partnership dengan digital media untuk built-in. Yang keempat, itu kita akan memaksimalkan social media marketing dan membuat konten marketing perfect moment booster. Nah, itu dia, that's it teman-teman. Pemaparan saya terkait perencanaan marketing komunikasi untuk brand Starbucks. Untuk teman-teman yang masih penasaran dengan pemaparan saya, silahkan scan QR di sini, karena QR ini yang akan mengarahkan teman-teman
pada materi presentasi saya serta sumber literasi yang saya gunakan sebagai landasan saya menyusun materi presentasi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan juga dapat diterima dengan baik oleh teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa.